Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Kekuatan buah iblis merupakan salah satu yang menarik dalam dunia One Piece. Ragam dan macamnya juga menjadi hal unik yang tidak banyak kita temui di anime lain. Nah, buah iblis sendiri seperti yang kita ketahui secara garis besar ada 3 jenis, yaitu Logia, Paramecia, dan juga Zoan. Sejauh ini, Oda Sensei sudah membuat ketentuan tentang buah iblis ini secara mendasar, di mana ada beberapa keunggulan dan kelemahan di antara masing-masing jenis. Selain itu, terdapat juga beberapa buah iblis yang dikategorikan sebagai salah satu buah iblis yang sangat langka, seperti misalnya buah iblis Mythical Zoan. Juga ada beberapa buah iblis yang tergolong sangat spesial. Sebagai contoh, Mochi Mochi no Mi milik Katakuri. Namun ada juga beberapa buah iblis yang kekuatan serta jenisnya masih misterius. Ya, meskipun sejauh ini beberapa buah iblis tersebut sudah diperlihatkan, namun masih sangat sedikit penjelasan tentangnya. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, berikut adalah 5 buah iblis paling misterius di One Piece versi anime Zoan. Namun perlu diingat bahwa daftar yang akan kami sebutkan nantinya menyinggung beberapa teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh tim anime Zoan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel anime Zoan. Kalau sudah, terima kasih. Yang pertama, Tama no Mi. Baron Tamago tergolong memiliki salah satu buah iblis yang bisa dikatakan sangat unik, di mana dengan kekuatannya tersebut ia mampu bertransformasi menjadi seekor ayam layaknya buah iblis tipe Zoan. Namun tak hanya itu, ketika dirinya terluka, kekuatannya akan bangkit kembali dan seperti beregenerasi dari sebuah telur yang menetas dan menjadi ayam yang lebih muda. Tentunya, kekuatan Tamago ketika mencapai level tertentu dari siklus perubahannya akan semakin meningkat. Dengan buah ini, tubuh Tamago dapat berubah bentuk seperti telur yang akan menetas. Ketika cangkang retak terbuka, kuning telur muncul dan selang beberapa waktu ia akan berevolusi ke tahap berikutnya dari kuning telur. Diketahui ada 3 jenis perubahan yang dialami Tamago pada kekuatannya. Bentuk pertama adalah dirinya sendiri, yaitu Baron Tamago. Yang kedua adalah Viscount Hyoko, di mana kulitnya akan berubah menjadi ayam muda. Lalu, Hitung Niwatori setelah Viscount Hyoko dikalahkan, yang mana perubahan inilah yang terkuat di antara semua. Begitu perubahan terakhir ini dikalahkan, maka Tamago akan berubah wujudnya kembali ke awal, dan begitu seterusnya. Dengan kekuatan unik seperti ini, rasanya Tamago akan sangat sulit dikalahkan dan terkesan abadi, kecuali mereka menyerangnya ketika ia dalam tahap evolusi. Jika hal itu dilakukan, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah Tamago akan mati. Buah iblis ini dikenal dengan nama Tama no Mi yang berarti telur. Untuk jenisnya sendiri masih belum diketahui apakah berasal dari Paramecia atau Zoan. Namun dugaan kami, buah iblis milik Baron Tamago ini adalah tipe Paramecia spesial. Menurut kami, buah iblis ini masih sangat misterius, baik itu kekuatannya, jenisnya, maupun cara kerjanya. Yang kedua, buah iblis Karasu. Karasu merupakan anggota dari pasukan revolusi. Dia memiliki buah iblis yang sangat unik melihat dari kekuatannya yang terbilang sangat menakjubkan. Namun, ketika kita membahas tentang buah iblis Karasu ini, sepertinya Karasu memiliki buah iblis bertipe Zoan. Kemudian, jika kita meneliti lebih lanjut, selain dia dapat berubah menjadi seekor gagak dan dia dapat membelah dirinya menjadi puluhan burung gagak, dan hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam buah iblis Logia ataupun Paramecia. Dengan buah iblisnya ini sangat cocok untuk Karasu yang telah menjadi pasukan revolusi dan menjadi mata-mata musuh untuk mengetahui gerak-gerik lawan yang akan dihadapinya. Wajar jika Dragon bisa mengetahui segala kejadian dimanapun berkat buah iblisnya tersebut. Namun, jika kita membahas mengenai kekuatan bertarungnya, pastinya kita belum mengetahui tentang karakter yang satu ini. Masih sangat sedikit yang ditampilkan oleh Oda Sensei mengenai sosok karakter Karasu ini. Maka dari itu, buah iblisnya ini masih menjadi misteri dan belum diketahui tipe dari jenis buah iblisnya tersebut. Namun ingat, ini hanyalah opini dari kami berdasarkan info dan penglihatan kami. Yang ketiga, Yami no Mi.
Sebelumnya, buah iblis ini dimiliki oleh Touch, komandan divisi bajak laut Whitebird. Namun, Kurohige datang dan membunuh rekan tersebut demi mendapatkan buah iblis incarannya itu. Buah iblis ini adalah Yami Yami no Mi yang bertipe logia spesial, di mana dia dapat menetralkan pengguna buah iblis lain dengan kekuatannya ini. Selain itu, dia dapat menciptakan dan mengontrol elemen kegelapan. Buah iblis ini termasuk ke dalam buah iblis yang sangat langka dan yang terkuat dari jenis buah iblis lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan dari buah iblis ini adalah bagaimana cara Teach mengambil kekuatan buah iblis milik orang lain yang sudah sekarat. Contohnya, Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Meskipun belum pernah dijelaskan oleh Oda Sensei mengenai cara dia mengambil kekuatan dari pengguna buah iblis lain, namun kami beropini dan memiliki dua teori tentang bagaimana cara Teach mengambil buah iblis dari Whitebird. Pertama, Teach membunuh Shirohige dan ditutupi kain hitam untuk memperkuat daya kerja dari buah iblisnya, lalu dia memakan jantung Whitebird. Rasanya ini mirip seperti kejadian Big Mom ketika memakan Mother Carmel untuk mendapatkan kekuatan buah iblis Soro-Soro no Mi. Namun kami merasa dugaan kami ini kemungkinannya sangat kecil, sebab kunci utama mengapa Teach bisa mendapatkan buah iblis Goro-Goro no Mi adalah pada kekuatan Yami Yami no Mi. Kemudian opini kedua adalah ketika sang pengguna buah iblis lain sekarat, Kurohige dengan kemampuannya dapat mengambil kekuatan buah iblis milik sang pengguna dengan mudah. Sebab dari penjelasan Dressrosa, buah iblis akan pergi dari tubuh penggunanya ketika ia benar-benar sudah mati. Dan saat ia sekarat, maka buah iblisnya tersebut akan sangat mudah diambil, apalagi yang mengetahuinya hanya sedikit orang. Salah satunya adalah Teach. Ia mengetahui cara kerja dan memanfaatkan kekuatan dari Yami Yami no Mi untuk mengambil buah iblis milik penggunanya tersebut. Yang keempat, buah iblis Laffy. Laffy merupakan kru inti dari bajak laut Blackbird. Meskipun begitu, masih sangat sedikit informasi yang kita ketahui tentang karakter yang satu ini. Saat ini hanya sedikit yang ditampilkan mengenai kekuatan dari bajak laut Blackbird. Hanya saja jika kita membahas tentang kekuatan dari buah iblis Laffy, sepertinya dia pengguna buah iblis bertipe Mythical Zoan. Namun belum diketahui wujud dari sosok karakter yang satu ini. Kami beropini bahwa Laffy memiliki wujud Zoan seperti Pegasus. Setelah kita melihat kilas balik saat mereka berada di Impel Down untuk merekrut bajak laut kuat lainnya. Laffy pertama kali ditampilkan saat kelompok dari Whitebird menerobos penjara Impel Down bersamaan dengan Luffy. Terlihat Laffy yang terbang menggunakan sayapnya dan menghampiri Teach untuk berkumpul. Namun, kami juga beropini bahwa Laffy memiliki bentuk seperti angsa. Belum diketahui pasti tentang perwujudannya ini, apalagi tentang kekuatan yang dimilikinya. Satu hal kekuatan yang unik dan misterius lainnya adalah kemungkinan dia memiliki keahlian untuk menghipnotis lawannya. Entah pengaruh dari buah iblisnya ini atau memang kemampuan yang telah dimilikinya sebelum dia mengkonsumsi buah iblisnya tersebut. Maka dari itu, Laffy masuk ke dalam daftar buah iblis yang masih sangat misterius. Yang kelima, buah iblis Kaido. Seperti yang kita ketahui, Kaido adalah seorang Yonko, sama seperti Big Mom, Whitebird, Blackbird, dan Shanks. Kaido merupakan makhluk terkuat di dunia. Selain itu, dia pengguna buah iblis yang saat ini masih membingungkan kita, melihat wujudnya yang bisa menjadi naga. Namun, setelah Oda Sensei menjelaskan tentang buah iblis yang dimakannya ini, dia memang mengkonsumsi buah iblis bertipe Zoan, bukan menjadi naga yang kita ketahui sekarang, tapi perwujudannya ini berupa ikan. Dan hal ini menjadi kejutan dari para OP lovers lainnya, karena tebakan yang selama ini mengenai Kaido memakan buah iblis Zoan naga terbantahkan dengan penjelasan dari Oda. Namun, yang menjadi pertanyaan kami adalah, jika Kaido merupakan seekor naga dan Oda Sensei menjelaskan jika buah iblisnya ini bertipe Zoan Uo no Mi yang berjenis ikan, lalu mengapa perwujudannya berubah menjadi naga? Hal ini yang menjadi tanya-tanya bagi para fans mengenai buah iblis dan perwujudan dari Kaido ini. Namun kami memiliki teori dan opini mengenai buah iblis Kaido. Kami mengira bahwa Kaido merupakan ras dari naga dan mungkin dia merupakan ras langka. Lalu setelah dia mendapatkan buah iblis dari Big Mom, yaitu Uo no Mi bertipe Zoan ikan, dan membuat kami yakin
bahwa Kaido memiliki dua perwujudan. Yang pertama, bahwa Kaido bisa merubah dirinya sendiri menjadi naga. Lalu yang kedua, dia bisa berubah menjadi ikan. Dan belum jelas bentuk dari ikan ini. Namun ada teori lain mengatakan bahwa naga Shenlong milik Kaido merupakan Zoan ikan. Meskipun belum dikonfirmasi secara detail oleh Oda Sensei mengenai perwujudan dari buah iblisnya tersebut, hal ini masih menjadi misteri untuk kasus dari buah iblis Kaido yang terjadi di Wano sekarang ini. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 5 buah iblis paling misterius di One Piece. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.